Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Wah, Masya Allah, udah pada semangat semua ya belajar hari ini. Nah, sebelum kita belajar, coba kita tengok kanan dan kirinya. Apakah bangkunya sudah rapi atau belum ya? Kalau belum, boleh dirapikan. Oke, sudah rapi. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa yang dipimpin oleh KM. Silahkan KM. Amin, Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberi kelancaran dalam pembelajaran hari ini ya. Untuk hari ini, apakah ada yang tidak hadir? Coba tengok kanan dan kirinya, apakah ada teman sebangkunya? Ada, Alhamdulillah, semuanya masuk semua ya. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Amin. Nah, anak-anak, ada yang masih ingat kemarin kita sudah belajar tentang apa ya? Iya, silakan Banu. Betul, kemarin kita sudah belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Ada yang masih ingat tidak apa saja dari organ pencernaan manusia? Boleh, silakan Mela. Betul, ada mulut, kerongkongan, lalu lambung. Nah, selanjutnya ada lagi tidak? Boleh, silakan Nuri. Betul, ada usus halus, usus besar, dan anus. Nah, dari sistem pencernaan pada manusia itu menghasilkan sari-sari makanan. Nah, selanjutnya sari-sari makanan itu dibawa oleh darah ke seluruh tubuh. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah pada manusia. Ada yang tahu apa saja sistem peredaran darah pada manusia? Ya, boleh Dito. Betul, pasti ada darah ya. Nah, untuk lebih lanjut, hari ini kita akan mempelajari apa saja organ peredaran darah. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, Ibu harap kalian bisa mengetahui apa saja organ dari peredaran darah. Lalu, Ibu harap kalian bisa tahu bagaimana sistem peredaran darah pada manusia. Dan yang terakhir, kita bisa mengetahui fungsi dari organ peredaran darah pada manusia. Nah, manfaat pembelajaran hari ini, kalian bisa menjaga dari kesehatan organ peredaran darah pada manusia. Nah, pembelajaran hari ini juga kita akan melihat sebuah video, lalu berdiskusi, ada tanya jawab, dan mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Nah, anak-anak, coba sekarang kita buat menjadi 5 kelompok, yang masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang anggota. Nah, di sini Ibu sudah membagikan kelompoknya. Kalian bisa duduk per kelompok ya. Nah, jika sudah, coba perhatikan ke depan. Di sini ada gambar apa ya? Iya, betul. Ini ada gambar jantung. Lalu ada gambar pembuluh darah. Nah, ini merupakan organ dari peredaran darah pada manusia. Kita akan menonton video mengenai organ peredaran darah pada manusia. Nah, kalian bisa simak videonya baik-baik, lalu catat hal-hal yang penting di buku kalian masing-masing. Sudah siap? Baik, ini videonya. Bahasan kita pada bab sebelumnya, itu loh tentang sistem pencernaan manusia dan hewan. Nah, hari ini Mama bantu kita ya buat membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia. Oke, Pipo. Teman-teman, kalian ingat kan kalau proses pencernaan makanan menghasilkan sari makanan? Sari-sari makanan hasil proses pencernaan akan diedarkan ke seluruh bagian tubuh untuk dimanfaatkan. Nah, bagian tubuh yang memiliki tugas untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan adalah darah. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernafasan. Betul, Pipo. Jadi, darah itu punya 2 fungsi buat tubuh kita. Darah berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan hasil proses pencernaan ke seluruh tubuh.
Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernapasan. Peredaran atau aliran darah di dalam tubuh manusia terjadi melalui organ peredaran darah, yaitu jantung dan pembuluh darah. Jantung adalah organ tubuh yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung manusia terletak di dalam rongga dada agak sebelah kiri. Kamu tahu nggak besar jantung kita? Kalau jantung orang dewasa sih kira-kira seukuran satu kepalan tangan yang beratnya 300 gram. Di dalamnya, jantung memiliki 4 ruang, yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Betul nggak, Ma? Betul, Pipo. Sebagai alat pemompa darah, jantung memiliki otot-otot yang kuat. Otot bilik lebih tebal daripada otot serambi, karena otot bilik memompa darah keluar jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Oh iya, di antara serambi dan bilik jantung, ada pemisah berupa pintu turun yang disebut katup jantung. Katup jantung yang sehat dapat menutup sangat rapat, sehingga darah dari bilik tidak tercampur dengan darah dari serambi. Katup-katup itu membuka dan menutup seirama dengan denyutan jantung. Kalau nggak salah, pembuluh darah dapat dibedakan menjadi 2 berdasarkan arah aliran darah, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Bener banget, Pipo. Pembuluh nadi adalah pembuluh yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Kalau pembuluh balik adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Pembuluh balik yang paling besar ada 2, yaitu pembuluh balik atas dan pembuluh balik bawah. Kamu tahu nggak, Pipo? Darah dalam tubuh manusia selalu beredar dalam pembuluh darah, sehingga disebut peredaran darah tertutup. Berdasarkan panjang dan pendeknya jalur yang ditempuh, peredaran darah manusia dibagi menjadi peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil berlangsung dari jantung ke paru-paru, kemudian kembali ke jantung lagi. Urutan peredaran darah kecil adalah serambi kanan, lalu ke bilik kanan, ke paru-paru, lalu ke serambi kiri. Berarti kalau peredaran darah besar berlangsung dari jantung ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru dan kembali ke jantung. Urutan peredaran darah besar adalah serambi kiri, lalu ke bilik kiri, ke seluruh tubuh, lalu ke serambi kanan. Bagaimana anak-anak? Videonya seru? Alhamdulillah. Nah, sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja yang harus kalian diskusikan. Nah, setiap kelompok sudah mendapatkan? Baik. Nah, Ibu beri waktu selama 25 menit. Setelah kalian berdiskusi, perwakilan dari masing-masing kelompok harus mempresentasikan ke depan. Waktu untuk berdiskusi sudah habis ya anak-anak. Nah, coba perwakilan dari setiap kelompok untuk membacakan hasil diskusinya. Dimulai dari kelompok 1, silakan kelompok 1. Hasil diskusi dari semua kelompok sudah pada betul semua ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Tadi kita sudah diskusi mengenai organ dari peredaran darah pada manusia. Itu ada pertama ada jantung. Jantung itu fungsinya untuk memompa darah. Nah, di jantung itu terdiri dari serambi dan bilik. Ada serambi kanan dan bilik kanan, lalu ada serambi kiri dan juga ada bilik kiri. Nah, ukuran dari jantung itu sebesar kepal tangan pemiliknya. Nah, selanjutnya ada pembuluh darah. Pembuluh darah itu untuk mengalirkan darah kita. Pembuluh darah itu ada 2, yaitu ada pembuluh darah vena dan ada pembuluh darah arteri. Nah, selanjutnya itu ada sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah itu ada 2, yaitu sistem peredaran darah besar dan ada sistem peredaran darah kecil. Nah, jika sistem peredaran darah kecil yaitu dari jantung ke paru-paru, lalu kembali lagi ke jantung.
Dan selanjutnya ada sistem peredaran besar, yaitu dari jantung ke seluruh tubuh, lalu ke jantung. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Boleh, silakan Tina. Bagus pertanyaannya. Tadi Tina bertanya, Ibu, apa bedanya pembuluh nadi dengan pembuluh balik? Ada yang ingin menjawab? Boleh, silakan Rino. Ya, betul ya. Jadi, perbedaan antara pembuluh balik dengan pembuluh nadi yaitu yang pertama, pembuluh nadi itu mengandung oksigen atau darah bersih. Kalau pembuluh balik itu mengandung karbon dioksida atau darah kotor. Yang kedua, pembuluh nadi itu bisa dikatakan sebagai arteri jika pembuluh balik itu merupakan namanya vena. Nah, apakah ada yang ingin tanyakan kembali? Ya, sepertinya tidak ada ya. Pembelajaran hari ini, apakah ada yang ingin menyampaikan kesimpulan? Boleh, Rani? Wah, bagus. Betul ya, tadi dikatakan Rani bahwa kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu organ dari peredaran darah yaitu ada jantung, lalu ada pembuluh darah, dan ada darah. Nah, jantung itu fungsinya untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, selanjutnya ada pembuluh darah. Pembuluh darah itu tempat mengalirnya darah. Ya, darah juga itu mengandung oksigen dan nutrisi yang akan dialirkan ke seluruh tubuh. Sistem peredaran darah pada manusia itu ada dua, yaitu sistem peredaran darah kecil, yaitu dari jantung, paru-paru, lalu kembali lagi ke jantung. Dan yang kedua ada sistem peredaran darah besar, yaitu dari jantung ke seluruh tubuh, lalu ke jantung. Nah, dari pembelajaran hari ini, ada yang ingin menyampaikan kesannya? Boleh, silakan Tina. Alhamdulillah rame. Alhamdulillah, terima kasih Tina. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Ibu di sini akan melakukan evaluasi untuk pembelajaran hari ini. Boleh, silakan siapkan alat tulisnya. Ibu akan membagikan soal evaluasinya ya. Sudah, kalian isi dengan Ibu beri waktu selama 15 menit untuk mengisinya. Waktu untuk mengerjakan sudah habis ya anak-anak. Coba soal dan jawabannya bisa dikumpulkan di meja paling depan ya. Oke, sudah. Nah, tugas untuk minggu depan itu kalian coba tuliskan kegiatan apa saja yang bisa membuat sehat organ peredaran darah pada manusia. Pembelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang penyakit apa saja yang bisa dihasilkan dari sistem peredaran darah manusia dan bagaimana menjaga kesehatan dari organ peredaran darah pada manusia. Nah, sekarang coba kalian masukkan alat tulis dan bukunya ke dalam tas. Kita bersiap untuk pulang, dipimpin berdoa oleh KM. Silakan KM. Amin. Nah, sekarang kalian Ibu tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.